Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United berpotensi kehilangan salah satu pemain mereka di bulan Januari 2025 nanti. Nama Altay Bayindir dilaporkan ingin segera angkat kaki dari Old Trafford. Menurut laporan The Daily Mail, Altay Bayindir sudah membulatkan tekad untuk cabut dari Manchester United. Ia menilai jam bermain yang ia dapatkan terlalu minim. Situasi ini tidak bagus untuk perkembangan karirnya. Itulah mengapa ia sudah meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru di bulan Januari mendatang. Bayindir pun dikabarkan tidak terlalu kesulitan untuk mencari klub baru. Beberapa klub Inggris dikabarkan berminat untuk menggunakan jasanya. Ia juga mendapatkan tawaran untuk kembali bermain di Turki. Jadi ia dan sang agen saat ini sedang mempelajari tawaran-tawaran yang masuk sebelum nantinya memutuskan klub yang akan jadi pelabuhan karir berikutnya. Ada rumor baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan ingin membajak Kenan Yildiz dari Juventus. Dilansir Sky Sport Germany menyebut bahwa Setan Merah ingin memboyong Yildiz di tahun 2025 nanti. Kenan Yildiz membuktikan bahwa ia bisa bermain dengan sangat apik di posisi tersebut. Itulah mengapa Ruben Amorim berminat untuk memboyongnya ke Old Trafford. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bakal sulit untuk membajak Yildiz dari Juventus. Sang penyerang sangat mencintai Juventus. Ia ingin menjadi sosok legenda di tim yang berbasis di Turin tersebut. Alhasil ia tidak akan tergoda untuk pindah ke Manchester United atau klub lain dalam waktu dekat ini. Manchester United semakin tidak berdaya untuk membajak Yildiz dari Juventus. Pasalnya sang pemain baru memperpanjang kontraknya di musim panas kemarin dan ia masih terikat kontrak di Juventus sampai tahun 2029. Ada informasi baru beredar seputar rumor kepindahan Victor Gyökeres ke Manchester United. Transfer ini dinilai semakin sulit menjadi kenyataan. Menurut laporan dari Talksport, Manchester United sulit untuk memboyong Gyökeres ke Old Trafford. Ini disebabkan sang striker punya klausul rilis yang sangat mahal. Mereka harus menyetorkan uang sekitar 80 juta pound sterling kepada Sporting Lisbon untuk jasa sang striker. MU dikabarkan enggan membayar harga semahal itu untuk satu pemain, jadi transfer ini dianggap bakal sulit terrealisasi. Menurut laporan yang sama, Amorim sendiri sudah mendapatkan pesan khusus dari manajemen Manchester United terkait perburuan striker tersebut. Ia diminta untuk mengembangkan pemain-pemain yang dimiliki Manchester United. Selain itu, MU juga punya penyerang muda berbakat pada diri Cido Owi Martin. Jadi Amorim diminta memaksimalkan pemain yang ada alih-alih belanja pemain baru. Manchester United rajin membeli pemain berkebangsaan Belanda atau di Liga Belanda sewaktu masih ditangani manajer Erik ten Hag. Kebiasaan itu masih mungkin berlanjut tahun 2025 nanti, meski Erik ten Hag sudah dipecat oleh Manchester United. Manchester United sedang berusaha merekrut pemain Belanda yang bermain di Feyenoord Rotterdam, yakni Anthony Milambo. Usia baru 19 tahun, tapi perkembangan Milambo menarik perhatian tim pencari bakat Setan Merah. Milambo memang sudah menjadi bintang di tim utama Feyenoord walau belum genap berusia 20 tahun. Posisi asli Milambo adalah gelandang serang, tapi bisa juga dimainkan sebagai bek kiri. Kemampuan spesial Milambo ini yang membuatnya dilirik oleh Ruben Amorim. Pasalnya Amorim sedang membutuhkan tambahan pemain di posisi bek sayap kiri demi menyukseskan skema 3-4-3 yang menjadi andalannya. Manchester United melepas jaket bernuansa pelangi untuk dukungan kepada komunitas LGBT. Akhir pekan lalu, keputusan itu membuat sponsor kecewa.
Salah satu pemain MU enggan memakainya. Nassir Mazraoui menolaknya karena alasan agamanya. Manchester United mendukung keputusan Mazraoui sehingga semua pemainnya keluar dari lorong stadion Old Trafford tanpa mengenakan jaket yang sudah disiapkan. Alhasil, sponsor kecewa. Menurut The Athletic, Adidas, sponsor aparel Manchester United, kecewa dengan sikap itu. Pabrikan asal Jerman itu punya kesepakatan dengan Setan Merah senilai 900 juta pound sterling atau sekitar 17 triliun rupiah untuk 10 tahun ke depan sejak tahun lalu. Sejak 29 November hingga 5 Desember, klub-klub Liga Inggris mengkampanyekan dukungan hak-hak LGBT. Sebelumnya juga ada kasus penolakan mengenakan ornamen pelangi. Manajer Manchester United Ruben Amorim sudah memberikan peringatan keras kepada para pendukungnya bahwa timnya harus bersiap menghadapi jadwal pertandingan yang sangat sulit. Amorim menyebut badai akan datang. Manchester United harus menghadapi Nottingham Forest, Manchester City, Tottenham Hotspur, Bournemouth, Wolverhampton Wanderers, dan Newcastle United sebelum akhir tahun kalender. Sementara tahun 2025 dimulai dengan pertandingan tandang melawan Liverpool dan Arsenal. Ruben Amorim mengakui bahwa dalam dunia yang ideal, seorang manajer seharusnya tidak mengantisipasi kesulitan dengan cara seperti itu. Dan dia menegaskan bahwa Setan Merah sama sekali tidak siap untuk bersaing dengan tim seperti Arsenal dan Liverpool di puncak klasemen Liga Premier. Saya tahu sangat sulit menjadi pelatih Manchester United dan mengatakan hal-hal ini. Kami ingin menang sepanjang waktu, apapun yang terjadi, dan kami akan berusaha untuk menang. Namun kami tahu bahwa kami berada di titik yang berbeda. Jika dibandingkan dengan Arsenal, kami akan berusaha untuk menang dan kami akan menang dan percaya diri. Tetapi kami tahu bahwa kami harus bermain dengan baik untuk memenangkan pertandingan sepak bola berikutnya, ujar Ruben Amorim. Sewaktu masih ditangani Erik ten Hag, Manchester United rutin merekrut pemain atau mantan pemain Liga Belanda, kebanyakan terkait dengan Ajax Amsterdam. Celakanya banyak rekrutan ini yang gagal meski menghabiskan biaya besar. Salah satu pemain yang dibawa Erik ten Hag kemungkinan akan menuju pintu keluar di Januari 2025, yakni Tyrell Malacia. Diberitakan media Jerman yaitu Bild pada pertengahan pekan ini. Malacia sendiri baru sembuh dari cedera panjang yang membuatnya absen semusim penuh pada musim 2023-2024. Proposal peminjaman dari Dortmund ini masih belum diterima oleh Manchester United. Keputusan akhir akan ada di tangan Ruben Amorim apakah akan mendepak Malacia ke Dortmund atau tidak. Amorim sendiri santer diberitakan akan memilih merekrut bek kiri baru saat bursa transfer dibuka pada bulan Januari 2025. Bek Manchester United Matthijs de Ligt menilai Manchester United masih berada di jalan yang benar meski takluk dari Arsenal pada pekan ke-14 Liga Inggris di Stadion Emirates. Dikutip dari laman resmi klub Kamis, de Ligt menjelaskan jika MU masih memiliki ruang untuk berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa bersaing pada kompetisi Liga Inggris. Pemain berkebangsaan Belanda tersebut menjelaskan jika hasil-hasil yang kurang maksimal termasuk kekalahan kontra Arsenal adalah sepadan jika untuk perkembangan jangka panjang Manchester United. Matthijs de Ligt menambahkan, jika dirinya tentu saja merasa kecewa dengan hasil yang didapatkan oleh Manchester United. Namun ia menilai ada beberapa aspek positif yang ditampilkan oleh Manchester United. Ruben Amorim dikabarkan telah mendesak Manchester United untuk memboyong Son Heung-min dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer Januari 2025. Ruben Amorim melihat bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min sebagai target yang layak untuk memperdalam formasi skuad Manchester United yang diinginkannya. Kabar Ruben Amorim mendesak Manchester United untuk menargetkan langkah mengejutkan guna memboyong Son Heung-min ke Old Trafford pada tahun 2025.
Kontrak pemain berusia 32 tahun itu di Tottenham akan berakhir musim panas mendatang, yang berarti sang pemain memenuhi syarat untuk menegosiasikan kepindahan prakontrak ke luar negeri mulai 1 Januari hanya 28 hari dari sekarang. Laporan mengejutkan dari Give Me Sport mengklaim bahwa bos baru Ruben Amorim melihat Son Heung-min sebagai target yang layak untuk dibawa ke Old Trafford tahun depan. Dengan ada banyak rumor yang berkembang di sekitar Old Trafford bahwa pendekatan dapat dilakukan untuk memikatnya ke barat laut pada akhir musim saat ini. Menurut Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur telah memulai proses pengaktifan opsi perpanjangan kontrak dengan memberikan informasi terkini tentang situasinya di saluran YouTube-nya bulan lalu. Jadi, kata Fabrizio Romano, jika Anda memeriksa Son Heung-min di semua situs web, misalnya Transfer Market, Anda dapat melihat bahwa kontraknya akan berakhir pada musim panas 2025. Jadi, apakah Amorim akan merekrut Son Heung-min? Kita tunggu kelanjutannya. Manajer Manchester United Ruben Amorim berkoar bahwa tim asuhannya sudah menunjukkan perkembangan performa yang bakal membaik seiring berjalannya waktu. Usai pertandingan, Ruben Amorim mengatakan Manchester United memang tidak mendapatkan hasil bagus, namun masih ada hal positif yang bisa diambil dari performa anak asuhnya. Ia melihat skuad MU bisa melakukan pressing dengan bagus meski kalah. Amorim lantas berani berkoar bahwa skuad United bakal semakin membaik performanya seiring waktu. Saya belajar bahwa kami cerdas ketika kami memiliki strategi. Kami menemukan cara untuk menekan dan cara memblokir. Kami akan menjadi lebih baik kepada waktunya. Kami harus meningkatkan diri setiap menit. Kami harus menggunakan setiap menit untuk mencoba meningkatkan diri dan berjuang untuk pertandingan, kata Amorim.